Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dalam pembelajaran Matematika kelas 7 dengan saya Nor Astika Muna, mahasiswi PPL dari UIN Antasari Banjarmasin. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang bilangan pecahan. Pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan B bukan merupakan faktor dari A, atau B bukan merupakan bilangan yang habis membagi A tanpa sisa. Dalam hal ini, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contoh, 2 per 5. 2 per 5 merupakan pecahan, karena sesuai dengan pengertian bilangan pecahan. 6 per 2. 6 per 2 bukan merupakan pecahan, karena 2 merupakan faktor dari 6, atau 2 merupakan bilangan yang habis membagi 6. Bilangan pecahan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pecahan murni, yaitu pecahan berbentuk A per B dengan A kurang dari B, atau pembilang pada pecahan tersebut lebih kecil dari penyebutnya, dan B tidak sama dengan 0. Contoh, 2 per 3 dan 1 per 4. Kemudian ada pecahan tidak murni, yaitu pecahan berbentuk A per B dengan A lebih dari B, atau pembilang pada pecahan tersebut lebih besar dari penyebutnya, dan B tidak sama dengan 0. Contoh, 5 per 3 dan 22 per 7. Kemudian ada pecahan campuran, yaitu pecahan berbentuk A, B per C, dengan A merupakan bilangan bulat dan B per C merupakan pecahan murni. Contoh, 1, 2 per 3 dan 2, 3 per 5. Selanjutnya, pecahan desimal. Pecahan desimal dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, pecahan desimal terbatas. Maksudnya, banyaknya angka di belakang koma terbatas. Contoh, 1 per 2 sama dengan 0,5 dan 4 per 5 sama dengan 0,8. Yang kedua, pecahan desimal tidak terbatas. Pecahan desimal tidak terbatas terbagi menjadi 2. Yang pertama, pecahan desimal tak terbatas berulang. Maksudnya, banyaknya angka di belakang koma tak terhingga dan angka yang digunakan berulang terus. Contoh, 1 per 3 sama dengan 0,33333 tak terhingga. Yang kedua, pecahan desimal tak terbatas tak berulang. Maksudnya, banyaknya angka di belakang koma tak terhingga dan angka yang digunakan tidak berulang. Contoh, 0,2134573 tak terhingga. Membandingkan dua pecahan sejenis. Untuk membandingkan beberapa pecahan yang penyebutnya sama, cukup dengan membandingkan pembilangnya. Jika pembilangnya lebih besar, maka pecahannya juga lebih besar. Contoh, pecahan manakah yang lebih besar antara 5 per 6 dan 4 per 6? Tampak bahwa pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, sehingga kita cukup membandingkan pembilangnya. Karena 5 lebih besar dari 4, sehingga 5 per 6 lebih besar dari 4 per 6. Membandingkan dua pecahan tidak sejenis. Untuk membandingkan beberapa pecahan yang tidak sejenis, maka pecahan tersebut harus diubah menjadi pecahan yang sejenis atau pecahan yang penyebutnya sama, kemudian membandingkan pembilangnya. Contoh, pecahan manakah yang lebih besar antara 1 per 2 dan 1 per 3? Pertama-tama kita harus mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan yang penyebutnya sama. Menyamakan penyebut dapat dilakukan dengan cara mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kita mencari KPK dari 2 dan 3. Kelipatan dari 2 yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya. Kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, dan seterusnya. Maka KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Kemudian kalikan penyebut dengan bilangan lain sehingga hasilnya 6. Dan pembilang dikalikan dengan bilangan yang sama dengan penyebutnya. 1 per 2.
2 supaya hasilnya 6, maka kita kalikan dengan 3. Karena 2 dikali 3, maka 1 juga harus dikali 3. Kita peroleh 1/2 sama dengan 1 kali 3 per 2 kali 3 sama dengan 3/6, sehingga 1/2 senilai dengan 3/6. Kemudian 1/3. 3 supaya hasilnya 6, maka kita kalikan dengan 2. Karena 3 dikali 2, maka 1 juga harus dikali 2. Kita peroleh 1/3 sama dengan 1 kali 2 per 3 kali 2 sama dengan 2/6. Sehingga 1/3 senilai dengan 2/6. Kemudian bandingkan pecahan yang telah sejenis, yaitu 3/6 dan 2/6. Karena 3 lebih besar dari 2, maka 3/6 lebih besar dari 2/6, sehingga 1/2 lebih besar dari 1/3. Mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa ke pecahan desimal atau sebaliknya. Bilangan pecahan dapat diubah ke bentuk desimal dengan cara mengubah penyebutnya menjadi bilangan kelipatan 10. Contoh, tentukan pecahan desimal dari 4/5. Di sini kita akan mengubah penyebutnya yang awalnya 5 menjadi 10 dengan cara mengalikan 5 dengan bilangan 2. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2, sehingga 4/5 sama dengan 4 kali 2 per 5 kali 2 sama dengan 8/10 sama dengan 0,8. Selanjutnya, bilangan desimal dapat diubah ke bentuk pecahan biasa, yaitu dengan mengubahnya ke bentuk per 10 atau kelipatan per 10, kemudian disederhanakan. Contoh, ubahlah 0,4 menjadi pecahan biasa. Di sini kita mengubah 0,4 menjadi bilangan 4/10, kemudian menyederhanakannya dengan membagi penyebutnya dan pembilangnya dengan bilangan 2. Sehingga 0,4 sama dengan 4/10 sama dengan 4 bagi 2 per 10 bagi 2 sama dengan 2/5. Yang kedua, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen atau sebaliknya. Pecahan biasa dapat diubah ke bentuk persen, yaitu dengan cara mengalihkan bilangan tersebut dengan 100%. Contoh, tentukan bentuk persen dari 1/2. Di sini 1/2 kita kalikan dengan 100%. 1/2 sama dengan 1/2 kali 100% sama dengan 100% per 2 sama dengan 50%. Selanjutnya, bilangan bentuk persen dapat diubah ke bentuk pecahan biasa, yaitu per 100, kemudian disederhanakan. Contoh, ubahlah 45% menjadi pecahan biasa. 45% kita ubah menjadi 45/100. Kemudian kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 5. 45% sama dengan 45/100 sama dengan 45 bagi 5 per 100 bagi 5 sama dengan 9/20. Yang ketiga, mengubah pecahan desimal ke bentuk persen atau sebaliknya. Mengubah pecahan desimal ke bentuk persen yaitu dengan mengalihkan pecahan desimal dengan 100%. Contoh, tentukan bentuk persen dari 0,35. 0,35 sama dengan 0,35 kali 100% sama dengan 35%. Selanjutnya, bilangan bentuk persen dapat diubah ke bentuk desimal, yaitu dengan cara mengubah persen ke bentuk pecahan biasa, yaitu per 100. Artinya penyebutnya adalah 100. Karena 100 nolnya ada 2, maka kita memindahkan tanda desimal 2 tempat ke kiri. Contoh, ubahlah 18% menjadi pecahan desimal. 18% kita ubah menjadi 18/100. Kemudian kita tulis 18 dan pindahkan tanda desimal yaitu koma 2 tempat ke kiri. 1, 2. Karena di depannya tidak ada lagi bilangan, maka kita tuliskan bilangan 0. Jadi hasilnya adalah 0,18.
Mengurutkan bilangan pecahan. Agar mudah untuk diurutkan, pecahan dapat diubah ke dalam bentuk yang sejenis terlebih dahulu. Contoh, urutkan pecahan 0,72, 4/5, 3/4, 70% dari yang paling terkecil. Untuk menjawab soal ini, kita harus menyamakan jenis pecahannya terlebih dahulu. Di sini kita akan mengubah bentuknya menjadi pecahan biasa. 0,72. Di belakang koma ada dua angka, yaitu 72. Karena ada dua angka di belakang koma, berarti penyebutnya bernilai 100, sehingga menjadi 72/100. Untuk 4/5, kita samakan penyebutnya dengan pecahan yang ada di atas, yaitu per 100, dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 20. 4/5 sama dengan 4 kali 20 per 5 kali 20 sama dengan 80/100. Untuk 3/4, di sini juga kita samakan penyebutnya menjadi 100 dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 25. 3/4 sama dengan 3 kali 25 per 4 kali 25 sama dengan 75/100. Kemudian 70%, artinya 70/100. Karena sudah menjadi bilangan pecahan yang sejenis, sekarang kita susun angkanya dari bilangan pecahan yang terkecil, yaitu berarti 70/100 kurang dari 72/100 kurang dari 75/100 kurang dari 80/100. Jadi, urutan dari yang paling kecil adalah 70%, 0,72, 3/4, 4/5. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat dipahami dan bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.